Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Firdaus dengan NIM I0002590082. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, kemudian legal standing penggugat, kemudian penilaian pembuktian, dan kemudian penafsiran hukum yang terdapat pada putusan PT UN Semarang pada nomor putusan 100-G-2025 PT UN Semarang. Perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara terkait pemberhentian jajaran direksi Perumda Air Minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Peristiwa berawal dari Yudi Indardo sebagai Direktur Utama, kemudian Muhammad Indra Gunawan sebagai Direktur Umum, dan Anom Guritno ST sebagai Direktur Teknik resmi diangkat menjadi jajaran direksi PDAM Tirta Modal Kota Semarang untuk periode jabatan 2024 sampai dengan 2029. Pengangkatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Semarang nomor 500/804/2024. Genap 1 tahun menjabat dari total masa bakti 5 tahun, ketiga direksi tersebut diberhentikan secara mendadak dan serentak oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Pemberhentian tersebut tertuang dalam SK Wali Kota Semarang tanggal 9 Oktober 2025 dengan nomor 500/947 sampai dengan 949 tahun 2025. Pemerintah Kota Semarang berdalih bahwa pemberhentian ini merupakan bagian dari program restrukturisasi dan pembenahan menyeluruh demi menciptakan manajemen BUMD yang lebih profesional, progresif, dan agresif. Pembenahan ini juga menyasar BUMD lain seperti Bumi Pandanaran Sejahtera atau BPS dan Semarang Zoo. Dengan keputusan sepihak tersebut, ketiga ex-direksi Yudi Indardo sebagai penggugat 1, Muhammad Indra Gunawan sebagai penggugat 2, dan Anom Guritno sebagai penggugat 3 melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Perkara ini terdaftar resmi dengan nomor 100-G-2025-PT UN Semarang. Pihak menggugat menilai bahwa proses pemberhentian tersebut terkesan tergesa-gesa, cacat prosedur, diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, serta syarat akan kepentingan tertentu yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Majelis Hakim PT UN Semarang memeriksa perkara dan akhirnya mengeluarkan putusan resmi. Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh ketiga ex-direksi tersebut. PT UN Semarang secara resmi membatalkan SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Wali Kota Semarang dan memerintahkan pemulihan hak-hak para penggugat. Kemudian ada legal standing para penggugat. Para penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena mereka adalah subjek hukum yang namanya tercantum langsung dalam keputusan pemberhentian tersebut. Sesuai pasal 53 ayat 1 Peradilan Tun, para penggugat merasa kepentingan mereka dirugikan secara langsung, kehilangan jabatan dan hak-hak sebagai direksi, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh tergugat. Majelis Hakim PT UN Semarang menyatakan para penggugat memiliki legal standing yang sempurna karena posisi mereka adalah pihak yang dituju langsung oleh SK pemberhentian. Tindakan hukum tergugat secara langsung mencabut kedudukan serta hak-hak kepegawaian para penggugat, sehingga terdapat kepentingan umum yang mendasar bagi para penggugat untuk menuntut pembatalan keputusan tersebut demi memulihkan hak dan kedudukan semula. Kemudian ada penilaian pembuktian. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti berupa SK pengangkatan, SK pemberhentian, serta dokumen evaluasi kinerja yang diajukan oleh tergugat untuk mendasari alasan pemberhentian. Kemudian, Hakim menilai apakah tergugat telah melakukan evaluasi sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Perda Kota Semarang nomor 2 tahun 2019. Fokus pembuktian terletak pada apakah ada kesalahan berat atau kinerja yang buruk yang dapat dibuktikan secara faktual untuk memenuhi syarat pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir. Dan penafsiran hukum. Berikut, Wali Kota Semarang bertindak dalam kapasitasnya sebagai kuasa pemilik modal berdasarkan Perda Kota Semarang nomor 2 tahun 2019. Namun, wewenang KPM tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berada di dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang BUMD. Kemudian Perda Kota Semarang nomor 2 tahun 2019 tentang PDAM Tirta Modal. Walaupun Perda memberikan wewenang kepada wali kota untuk mengangkat dan memberhentikan direksi, pelaksanaan wewenang tersebut wajib tunduk pada syarat-syarat material yang diatur dalam PP nomor 54 tahun 2017. Regulasi yang lebih tinggi atau regulasi vertikal. PP nomor 54/2017 membatasi bahwa pemberhentian direksi sebelum masa jabatannya habis hanya dapat dilakukan jika memenuhi alasan mendesak seperti melakukan pelanggaran berat, merugikan perusahaan, atau tidak lagi memenuhi syarat. Menafsirkan wewenang KPM secara sepihak tanpa mengaitkannya dengan batasan syarat di PP BUMD adalah bentuk penafsiran yang keliru dan merusak hierarki hukum. Aturan mengenai pemberhentian direksi BUMD secara sistematis mensyaratkan adanya pemberian hak membela diri (HMD) bagi pihak yang akan diberhentikan. Forum ini berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan asas keadilan. Ketika tergugat menerbitkan SK objek sengketa secara mendadak tanpa melalui tahapan HMD, tergugat telah mencabut satu subsistem perlindungan hukum formil yang melekat pada jabatan para penggugat. Secara sistematis, setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, wali kota dalam hal ini, harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan AAUPB sebagai jangkar penguji keabsahan tindakan pemerintah. Secara keseluruhan, sistem hukum administrasi negara SK Pemberhentian nomor 500/1947 sampai 949 tahun 2025 merupakan produk hukum yang cacat dan tidak sah. Tergugat keliru dalam menafsirkan wewenang sebagai KPM. Tergugat menganggap wewenang tersebut bersifat absolut dan mandiri. Padahal, jika dilihat dari sistematis, wewenang KPM tersebut dibatasi secara ketat oleh syarat-syarat material di PP nomor 54/2017. Wajib menghormati hak formil HMD pada para direksi dan harus tunduk pada koridor AAUPB demi menjaga stabilitas kepastian hukum di lingkungan BUMD. Dan penjelasan yang dapat saya sampaikan sejauh ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.